Kagumi Kara datang ke Edinburgh untuk menemui tunangannya, sekaligus menjalani sesi foto prewedding karena tanggal pernikahannya tinggal 2 bulan lagi. Namun, Kara justru melihat tunangannya sedang berciuman mesra dengan perempuan lain. Kara yang sudah kelewat emosi akhirnya balas dendam dengan cara mencium pria random yang ia temui di tempat kejadian. Namanya Aidan Harris, seorang laki-laki berusia 29 tahun yang baru mendapatkan gelar Ph.D. Tapi, siapa sangka kalau ciuman yang dilakukan tanpa rasa cinta itu justru membuat Kara dan Aidan harus menikah dan tinggal di bawah atap yang sama. Gerimis rintik-rintik turun membasahi bumi ketika Kagumi Kara baru saja tiba di Edinburgh. Gadis itu memegang ponsel dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya menyeret koper. Kedua kakinya berjalan menyusuri terminal di lantai dasar airport. Cari hotel yang bagus, jangan menginap di flatnya Dewa. Sebelum resmi menikah, dilarang tinggal di bawah atap yang sama walaupun hanya untuk beberapa malam. Telinga Kara pengang karena mendengar ceramah panjang lebar dari Oma. "Don't worry, Oma. Aku udah booking kamar hotel buat 4 malam, ucap Kara sambil menengok ke kanan dan kiri. Harusnya Dewa yang secepatnya pulang ke Indonesia untuk foto prewedding, bukannya malah kamu yang berangkat ke sana, sahut Oma. Dewa baru bisa pulang seminggu sebelum hari pernikahan, Oma. Sedulenya lumayan padat, apalagi sekarang dia jadi asisten di laboratorium. Lagi pula, aku sama sekali nggak keberatan meluangkan waktu buat pergi ke Edinburgh, anggap aja mau menikmati momen liburan sebelum jadi istri orang. Jujur, sampai sekarang Oma masih belum yakin sama Dewa. Jadi laki-laki kok nggak ada usahanya. Sejak pergi ke Edinburgh 2 tahun yang lalu, nggak pernah sekalipun pulang demi ketemu kamu. Melamar cuma lewat video call. Oma sendiri yang minta aku buat cepat-cepat menikah. Jadi, jangan protes kalau Dewa bisanya melamar lewat video call. Yang penting kan orang tuanya udah ke rumah kita buat diskusi soal rencana pernikahan. Oma nggak memaksa kamu buat cepat-cepat menikah. Ya, nggak maksa, tapi menjadikan pernikahan sebagai syarat buat ambil alih Rozerin Event Organizer. Biar Oma benar-benar yakin kalau kamu pantas mengambil alih Rozerin. Nggak ada korelasinya, Oma. Ada. Gimana caranya kamu memuaskan klien kalau kamu sendiri belum pernah menikah? Kamu harus paham dulu gimana rasanya jadi pengantin, baru bisa jadi wedding planner. Mulai lagi. Kara tidak pernah bisa memenangkan perdebatan kalau lawannya adalah Oma yang super cerewet. Walaupun kadang-kadang menyebalkan, tapi Kara tetap tidak bisa melawan perintah dari Oma. Jauh di lubuk hatinya, Kara ingin menjadi wedding planner yang luar biasa dan mengambil alih Rozerin Event Organizer. Maka, Kara akan membuktikan kalau dirinya bisa merencanakan pesta pernikahan yang sempurna. Agar Oma tahu sejauh mana kemampuan Kara dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang wedding planner. Udah dulu ya, Oma. Ini mau cari taksi, ucap Kara beberapa saat kemudian. Dewa nggak menjemput ke airport, sahut Oma, sedikit berteriak. No. Dewa nggak tahu kalau aku hari ini datang ke Edinburgh, sengaja mau kasih surprise. Pokoknya jangan sekamar dengan Dewa. Ya, Oma. Kita sambung lagi kalau udah sampai hotel. Jangan lupa kirim foto hotelnya, biar Oma percaya kalau kamu nggak menginap di kamarnya Dewa. Baik, Nyonya Rukmini. Setelah itu, telepon berakhir. Kara menghela napas, kemudian menyimpan ponselnya ke dalam saku celana. Langkahnya terhenti saat tiba di persimpangan. Ada beberapa pilihan transportasi yang dapat digunakan untuk pergi ke tempat tujuan. Bisa memakai bus, taksi, atau mobil sewa. Kara tidak familiar dengan rute bus, sehingga memutuskan untuk menaiki taksi. Gadis itu menyebutkan sebuah alamat kepada driver, lalu segera masuk ke dalam taksi. Tempat yang dituju adalah sebuah flat yang terletak tak jauh dari The University of Edinburgh. Di sanalah Dewa Manggala tinggal sejak 2 tahun silam.
Laki-laki yang tak lain berstatus sebagai kekasih Kara itu sedang mengejar gelar master. Taksi melaju meninggalkan area bandara, diiringi gerimis yang belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Di penghujung musim panas, curah hujan memang cukup tinggi. Kara mengeluarkan cermin dan lipstik dari dalam handbagnya, merasa perlu sedikit touch up sebelum bertemu tunangannya. Perjalanan menuju tempat tujuan memakan waktu lebih dari 40 menit, sehingga Kara memiliki cukup waktu untuk touch up dan memakai parfum. Sudah 2 tahun lamanya Kara tidak berjumpa dengan Dewa, sehingga wajar kalau rasa rindunya menggebu-gebu. Langit telah menggelap, lampu-lampu jalan yang berpendar lemah menjadi sumber penerangan untuk para pengendara di tengah gerimis yang kian menderas. Tubuh Kara terasa lelah luar biasa setelah menempuh perjalanan menggunakan pesawat selama lebih dari 20 jam. Sebenarnya Kara ingin cepat-cepat merebahkan tubuhnya di dalam kamar hotel, tapi rasa rindu yang tak tertahankan membuat gadis itu memutuskan untuk menemui sang kekasih terlebih dulu. Saat taksi akhirnya sampai di tempat tujuan, Kara lekas melangkah keluar. Tak lupa membuka bagasi untuk mengeluarkan koper. Tatapannya tertuju pada bangunan 5 lantai yang ada di hadapannya. Setelah membayar biaya taksi, Kara berlari kecil ke depan coffee shop untuk berteduh. Walaupun rambutnya sudah setengah basah akibat terkena rintikan hujan, perempuan itu lantas mengeluarkan ponselnya, hendak menelepon Dewa untuk memintanya keluar dari flat. "Halo. Kenapa, sayang? Tumben kamu telepon jam segini. Di Indonesia sekarang udah lewat tengah malam, kan?" Ucap Dewa begitu mengangkat telepon dari Kara. Tampaknya Dewa sedang berada di luar, karena Kara mendengar suara yang cukup berisik. Seperti perpaduan live music dengan suara tawa dan obrolan. "Kamu di mana?" tanya Kara tanpa basa-basi. Di tempat biasa," jawab Dewa. "Oh, kamu minum lagi?" "Enggak, sayang. Cuma nenemin Max yang baru diputusin pacarnya. Deban si labirin, kan?" "Iya. Waktu itu kamu pernah lihat tempatnya lewat video call, kan?" "Oke. Thanks informasinya. Kamu telepon cuma buat tanya soal itu." Kara terkekeh pelan, kemudian mengakhiri telepon secara sepihak. Ia lantas membuka Maps, hendak mencari bar yang biasa didatangi oleh Dewa. Namanya cukup familiar, karena Dewa sering menyebutnya. Ternyata lokasinya tidak terlalu jauh. Kara hanya perlu berjalan kaki sejauh 200 meter, melewati jalanan yang cukup senggang. Daripada menunggu sampai Dewa pulang, Kara memutuskan untuk langsung menemuinya di bar. Kara melangkahkan kedua kakinya, menembus gerimis yang masih turun membasahi bumi. Sesekali berhenti ketika ada kerikil kecil yang membuat kopernya sulit digerakkan. Berjalan kaki sambil membawa koper ternyata sangat merepotkan. Kara menghentikan langkahnya ketika tiba di depan sebuah bar yang cukup ramai. Dari luar terdengar suara live music yang cukup keras. Selama beberapa saat, Kara terdiam. Menimbang-nimbang apakah harus masuk ke dalam bar. Atau mungkin lebih baik meminta Dewa untuk keluar. Dan, akhirnya Kara memilih untuk langsung masuk ke dalam bar karena tubuhnya mulai terasa dingin akibat guyuran gerimis. Ia berjalan melewati pintu depan, langsung disambut dengan neon lamp yang warnanya cukup mencolok. Suara live music, denting gelas, obrolan ringan, dan tawa bercampur menjadi satu. Sangat berisik. Kara mengedarkan pandangannya, mencari Dewa di antara banyaknya orang yang berjejal di dalam bar. Tapi, senyum di bibir Kara seketika lenyap kala melihat Dewa sedang duduk di depan meja bar bersama seorang perempuan berambut pirang. Mereka berciuman dengan mesra, bahkan Dewa meraba paha pasangannya dengan gerakan yang cukup sensual. Kara membeku di tempatnya, terkejut luar biasa dengan pemandangan yang ia saksikan di depan mata. Dewa tak menyadari kehadiran Kara, malah menikmati ciumannya yang semakin memanas. Detik itu, waktu seolah berhenti berputar. Tanggal pernikahannya tinggal 2 bulan lagi,
tapi Kara justru harus menelan fakta pahit bahwa kekasihnya diam-diam menjalin hubungan dengan perempuan lain. Mereka bahkan terang-terangan berciuman di tempat umum. Hati Kara terasa nyeri luar biasa. Rasa marah, sedih, dan kecewa bercampur menjadi satu. Tanpa sadar, kedua mata Kara memanas, tangannya terkepal kuat. Harga dirinya terluka, usahanya untuk datang jauh-jauh ke Edinburgh malah dibalas dengan adegan panas. Yang lebih parah, Dewa tertawa setelah memutus ciumannya. Laki-laki itu menghabiskan sisa bir di dalam gelas, kemudian menoleh ke belakang. Dan, saat itulah Dewa menyadari kehadiran Kara di dalam bar. Dewa menjatuhkan pemantik dari genggaman, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia benar-benar tak mengira kalau Kara akan datang. Tentu saja Dewa panik setengah mati, apalagi saat melihat kilatan amarah dari sepasang mata Kara. Dewa segera turun dari stul, kemudian berjalan menghampiri Kara untuk memberi penjelasan. "Kara, kenapa tiba-tiba ada di sini?" tanya Dewa dengan suaranya yang sedikit gemetar. Kara tak menjawab, hanya diam dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan ke dalam kata-kata. Harga dirinya seperti diinjak-injak. "Harusnya kasih tahu dulu kalau mau ke sini, jadi aku bisa jemput ke airport," ucap Dewa. Kara tersenyum tipis, kemudian berkata, "Aku baru tahu kalau ternyata Max perempuan." Dewa mendadak gelagapan, kesulitan menemukan kalimat yang tepat untuk menjelaskan posisinya. Amarah yang memenuhi dada Kara semakin membara. Alih-alih menangis, gadis itu ingin balas dendam dengan cara yang kejam. Lalu, sayup-sayup Kara mendengar suara seorang laki-laki yang berbicara dalam bahasa Indonesia. "Pintu depan jangan dikunci, aku sebentar lagi pulang." Kara menoleh ke samping, mencari sumber suara. Ternyata berasal dari seorang laki-laki yang baru saja keluar dari kamar mandi. Tangan kanannya memegang sebatang rokok, sedangkan tangan kirinya memegang ponsel. Tampaknya sedang bicara lewat sambungan telepon. Tanpa ragu sedikit pun, Kara berjalan menghampiri laki-laki berkaus putih yang baru saja akan meninggalkan bar itu. "Maaf," ucap Kara, setengah berbisik. Aidan menghentikan langkahnya. "Can I kiss you?" tanya Kara. Aidan terdiam, bingung luar biasa karena tiba-tiba dihampiri oleh seorang perempuan yang ingin mengajaknya berciuman. Sebelum Aidan sempat menjawab, Kara terlebih dulu berjinjit, mendaratkan ciuman di bibir Aidan. Sial! Kara dapat merasakan aroma rokok dari bibir laki-laki yang sedang diciumnya. Aroma yang sebenarnya tidak Kara sukai, tapi demi memuaskan ego ia terpaksa menahan diri. Memangnya hanya dewa yang bisa berciuman dengan perempuan asing? Kara juga bisa. Dan, akhirnya Aidan mengikuti permainan Kara. Tangannya melingkar dengan mesra di pinggang Kara, masih dengan posisi menggenggam ponsel. Saat akhirnya menyadari kalau tindakannya adalah hal yang sangat gila, Kara menyudahi ciuman dan menarik diri. "Kara, are you crazy?" ucap Dewa, sedikit berteriak sampai pengunjung lain memperhatikan. "Bukan cuma kamu yang bisa ciuman sama orang lain," tandas Kara dengan cepat, lalu menarik kopernya. Aidan masih diam di tempatnya, memperhatikan ekspresi Kara dan Dewa secara bergantian. Rasanya aneh sekali bertemu dengan sepasang kekasih asal Indonesia yang sedang bertengkar di dalam bar. "Tolong bawa aku keluar dari sini," ucap Kara, sedikit berbisik agar tak ada telinga lain yang mendengarnya. Gadis itu menarik tangan Aidan, mengajaknya untuk keluar dari bar yang semakin riuh. "Kara!" panggil Dewa. Kara tak mempedulikannya, malah mempercepat langkah sambil mengeratkan gandengannya dengan Aidan. "Ada hotel di sekitar sini?" tanya Kara dengan napas yang sedikit terengah akibat terlalu cepat melangkahkan kakinya. "Mau ngajak one night stand?" sahut Aidan dengan santai. Begitu tiba di persimpangan, Kara menghentikan langkah sambil melepaskan genggaman Aidan. Sial! Ia malu setengah mati, sampai rasanya ingin sekali menenggelamkan diri.
Kara segera membuka tasnya, mengeluarkan dompet. Ia menarik beberapa lembar uang, lalu menyerahkannya kepada Aidan. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Kara segera pergi untuk mencari penginapan terdekat. Aidan termenung, menatap beberapa lembar uang yang ada di atas telapak tangannya. Apakah ia baru saja dibayar untuk sebuah ciuman? Oleh perempuan asal Indonesia yang enak, bagaimana bisa mendarat di dalam bar dengan koper besarnya? Mas Aidan. Aidan mengerjapkan mata ketika mendengar suara ketukan pintu yang cukup keras. Laki-laki itu tidur di atas ranjang dengan kondisi telanjang dada, sehingga kalung yang melingkar di lehernya dapat terlihat dengan jelas. Kamar yang tidak terlalu luas itu beraroma seperti hutan pinus yang dipenuhi titik-titik embun ketika pagi hari. Aroma yang khas itu berasal dari air diffuser yang diletakkan di atas nakas, bersisian dengan lampu tidur bergaya vintage yang sudah tidak berfungsi. Mas, jangan lupa hari ini ada job jadi fotografer. Aidan lekas turun dari ranjang, meraih kaosnya yang tergeletak begitu saja di atas lantai. Masih pagi, Alea, ucap Aidan ketika baru saja membuka pintu kamar. Kamu hari ini nggak sekolah. Kenapa masih pakai piyama? Alea melipat kedua tangannya di depan dada, kemudian berkata, ini hari Minggu. Ah, Aidan bahkan tak ingat sekarang hari apa. Akhir-akhir ini terlalu sibuk membuat patung, membersihkan studio, mengurus draft untuk kepentingan publikasi. I found this. Tadi malam jatuh di depan pintu kamar, ucap Alea sambil menunjukkan beberapa lembar uang. Aidan mengambil uang dari genggaman Alea, kemudian tertawa saat mengingat kembali kejadian konyol tadi malam. Ada seorang perempuan sinting yang tiba-tiba mengajak Aidan berciuman, kemudian memberi sejumlah uang sebagai bayaran. Kenapa tiba-tiba ketawa? Tanya Alea. Aidan tak menjawab. Hanya memasukkan uang ke dalam saku celana, kemudian berjalan menuruni tangga. Mau tos atau sandwich? Tanya Aidan sambil berjalan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Aku makan sereal aja, jawab Alea yang sudah berdiri di depan kulkas untuk mengambil sekotak susu. Cek dulu susunya masih layak minum atau udah basi. Baru dibuka kemarin pagi. Aidan mengangguk, kemudian mengambil 2 lembar roti dari pantry. Diisi dengan selada, tomat, dan sosis siap makan. Sarapan yang terkesan sangat serampangan. Saat masuk akhir pekan, kondisi rumah memang selalu sepi. Para penghuni rumah yang lain sibuk bepergian keluar kota atau tidur sampai siang karena malam-malam sebelumnya selalu begadang untuk mengerjakan tugas. Oleh sebab itu, kini Aidan hanya berdua dengan Alea. Mereka adalah kakak beradik, meskipun tak memiliki ikatan darah. 2 tahun yang lalu, Aidan memutuskan untuk membawa Alea ke Edinburgh. Usia Alea baru 11 tahun, masih bersekolah dan membutuhkan wali untuk menjaganya. Rumah yang ditempati merupakan bangunan 2 lantai yang awalnya hanya difungsikan sebagai gudang. Aidan memutuskan untuk menyewanya, pelan-pelan merenovasi dengan izin dari sang pemilik bangunan. Kini rumah yang terletak di The Causeway itu memiliki 5 kamar tidur. 1 kamar di lantai 2 ditempati oleh Aidan, 1 kamar di dekat tangga ditempati oleh Alea, sedangkan 3 kamar yang lainnya ditempati oleh mahasiswa dan mahasiswi asal Indonesia yang membutuhkan tempat tinggal dengan harga sewa murah. Menerapkan konsep co-living. Kapan mau mulai packing? Terus barang-barang yang ada di kamar dan studio mau disimpan di mana? Nggak mungkin semuanya dibawa pulang, kan? Tanya Alea sambil menuangkan susu ke dalam mangkuk yang sudah diisi dengan sereal. Dijual, nanti biar Maria yang ngurus semuanya. How about my school? Mas Aidan udah cari sekolah baru di Indonesia. Gampang. Tinggal cari sekolah yang jaraknya paling dekat sama rumah. Kita tinggal di mana? Di Jakarta. No. Kita tinggal di Bandung. Alea hanya mengangguk, kemudian melanjutkan sarapannya. Meninggalkan Edinburgh adalah hal yang cukup berat untuk Alea,
sebab gadis kecil itu sudah menemukan kenyamanan di kota itu. Tapi, pada akhirnya ia hanya bisa mengikuti keputusan Aidan. Kenapa cemberut? Nggak mau pulang ke Indonesia? Tanya Aidan. Sedih aja. Aku udah nyaman tinggal di sini, jawab Alea dengan jujur. Kalau udah masuk usia legal, kamu boleh memutuskan mau tinggal di mana. Harus nunggu 17 tahun dulu. Aidan mengangguk, lalu memasukkan sisa sandwich ke dalam mulutnya. Laki-laki itu lantas bangkit dari duduknya, harus segera bersiap-siap karena sebentar lagi akan berangkat menuju Demidos. Kara sepenuhnya menyadari kalau kejadian tadi malam benar-benar gila. Pertama, Kara menyaksikan dewa berciuman dengan perempuan lain. Kedua, Kara tiba-tiba ingin balas dendam dengan cara mencium laki-laki random yang ia temui di dalam bar. Kalau Oma tahu, bisa dipastikan nama Kara akan dicoret dari daftar penerima warisan. Sebab keluarganya memang cukup kolot dan konservatif, membenci gaya hidup kebarat-baratan. Jangankan berciuman, sekadar bergandengan tangan dengan lawan jenis saja tidak diperbolehkan. Harusnya kedatangan Kara ke Edinburgh menghadirkan kebahagiaan, menjadi momen liburan terakhirnya sebagai perempuan lajang. Sialnya, Kara malah menerima fakta pahit kalau dewa diam-diam berselingkuh. Apa yang Kara lakukan begitu tiba di hotel? Tentu saja menangis terseduh-seduh. Sayang sekali air matanya dihabiskan untuk menangisi laki-laki brengsek yang berani berselingkuh saat menjalani long distance relationship. Tapi, mau bagaimana lagi? Kara benar-benar patah hati, merasa terhianati, harga dirinya diinjak-injak. Hubungan Kara dan dewa juga bukan sekadar sepasang kekasih biasa. Mereka sudah berkomitmen, bahkan 2 bulan lagi akan melangsungkan pernikahan. Lalu, apa yang harus Kara katakan kepada keluarganya yang sudah excited ingin mengadakan hajatan? Bagaimana dengan venue yang sudah di-booking, undangan yang sudah dipesan, menu makanan yang sudah dipilih, dan souvenir yang sedang dalam proses pembuatan? Kara seorang diri di kota yang terasa sangat asing, tak tahu harus melakukan apa. Gadis itu kini duduk menghadap jendela. Matanya sembab, wajahnya lusuh, rambutnya sedikit berantakan. Sejak tadi hanya menatap ke arah langit yang cukup cerah. Ah, harusnya hari ini Kara dan dewa menjalani sesi foto prewedding. Bahkan, Kara sudah menyewa fotografer lewat sosial media. Tunggu sebentar, gumam Kara saat tiba-tiba mengingat sesuatu. Kara segera bangkit dari duduknya, kemudian meraih ponsel yang tergeletak di atas ranjang. Ada banyak sekali pesan yang belum terbaca dan panggilan tak terjawab dari dewa. Semuanya diabaikan. Kara langsung membuka akun sosial medianya, masuk ke direct message untuk memberitahu sang fotografer kalau pemotretan dibatalkan. Sebelum Kara sempat mengetik pesan, sang fotografer sudah terlebih dulu mengirim pesan. Raf Milens, I've arrived at Demidos. Sial. Rasanya kurang sopan kalau Kara membatalkan agenda foto prewedding secara mendadak, apalagi sang fotografer sudah sampai di tempat yang dijanjikan. Maka, Kara segera membuka kopernya, mengeluarkan all-line dress berwarna putih dan crop blazer berwarna hitam. Ia lantas berlari menuju kamar mandi untuk membasuh wajah dan menggosok gigi. Tak ada pilihan lain. Kara harus segera pergi ke Demidos, menemui fotografer yang sudah menunggu di sana untuk menyampaikan permintaan maaf sekaligus menyerahkan sejumlah uang untuk kompensasi. Biasanya Aidan mengajak Maria atau Louis ketika menjalankan pekerjaannya sebagai fotografer, apalagi kalau mengambil foto prewedding. Ada banyak alat yang perlu disiapkan, apalagi jika klien ingin membuat video yang bisa diputar saat resepsi pernikahan. Tapi, kali ini Aidan pergi seorang diri karena klien kali ini menginginkan konsep foto prewedding yang kasual dan natural. Tidak membutuhkan efek atau properti khusus. Calon pengantin hanya perlu berjalan-jalan santai sambil berceloteh atau bertukar candaan ringan, lalu Aidan harus menangkap setiap momen dengan kameranya.
Tempat yang dipilih adalah The Meadows, sebuah taman yang letaknya cukup dekat dengan National Museum of Scotland dan the University of Edinburgh. Kini Aidan duduk di dekat tenis court, memegang kamera dan tripod. Sudah hampir 1 jam menunggu klien yang tak kunjung datang atau sekadar memberi kabar. Damn. I hate this, gumam Aidan, kemudian mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Tak berselang lama, seorang perempuan yang penampilannya cukup mencolok terlihat sedang berjalan kaki menuju tenis court. Memakai dress putih, dipadukan dengan crop blazer berwarna hitam. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai, kedua kakinya dibungkus dengan boots yang haknya cukup tinggi. Tangan kanannya memegang sebuah handbag kecil berwarna putih. Aidan mengerutkan kening, sebab perempuan dalam balutan dress putih itu terlihat sangat familiar. Di sisi lain, kedua mata Kara membulat dengan sempurna ketika melihat Aidan berdiri di dekat tenis court sambil memegang kamera. Kara menghentikan langkah, kemudian melepas kacamata hitam yang bertengger di pangkal hidungnya. "Mar Aidan," gumam Kara. "Miss Kara," balas Aidan. Kara langsung menjatuhkan kacamata dari genggamannya, mendadak kehilangan kata-kata karena bertemu kembali dengan laki-laki yang semalam berciuman dengannya di bar. "Your sunglass, Miss," ucap Aidan sambil menunjuk kacamata yang tergeletak begitu saja di atas rerumputan. Rasa malu Kara semakin naik sampai puncak kepala. Ia merasa sedang dipermainkan oleh keadaan. Mana calon suaminya? "Kenapa ke sini sendirian?" tanya Aidan. Oh, pertanyaan yang mengandung sindiran halus. Kara mengembuskan napas, kemudian mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya. "Foto preweddingnya batal. Ini uang kompensasi," ucap Kara sambil menyerahkan amplop berisi uang kepada Aidan. Aidan tertawa, kemudian berkata, "Kompensasi lagi?" Dalam hati, Kara mengumpat habis-habisan. Di antara banyaknya manusia di Edinburgh, kenapa harus bertemu dengan Aidan lagi? Kenapa mereka selalu terjebak dalam situasi yang ambigu? "Saya minta maaf atas ketidaknyamanannya," ucap Kara, masih berusaha untuk bersikap tenang. "Ya, saya memang nggak nyaman soal ciuman tadi malam," balas Aidan. Kara mati kutu, mendadak kesulitan menemukan kalimat yang tepat untuk menjelaskan posisinya. Aidan menyimpan kameranya ke dalam tas, kemudian memasukkan tangannya ke saku celana. "Explain, please," ucap Aidan. Kara berdeham, lalu berkata, "Well, tujuan saya datang ke Edinburgh memang buat foto prewedding sama calon suami. Tapi, ternyata dia selingkuh. Tadi malam saya marah dan kecewa karena lihat dia ciuman sama perempuan lain, makanya saya balas dendam dengan cara ciuman sama laki-laki lain." Kara sudah berusaha semampunya untuk menjelaskan, tapi Aidan hanya tersenyum. Entah ada makna apa di balik senyumannya yang terkesan misterius itu. "Kenapa harus saya?" tanya Aidan. "Saya nggak sengaja dengar Mar Aidan bicara dengan bahasa Indonesia," jawab Kara dengan jujur. "Ah, kamu berharap saya membantu karena kita sama-sama dari Indonesia." "Exactly." Aidan mengangguk, kemudian membuka amplop putih yang disodorkan oleh Kara. Isinya cukup banyak, bahkan lebih dari fee yang biasa Aidan tetapkan ketika menerima job sebagai fotografer. "I don't need your money. Saya mau minta kompensasi dalam bentuk lain," kata Aidan sambil mengembalikan amplop putih itu kepada Kara. "Kompensasi dalam bentuk lain? Apa maksudnya? Bukan one night stand, kan?"